Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang sikap hati saat memberi. Aku sering khawatir dan takut dengan kondisi keuanganku, sehingga kekhawatiran dan ketakutan itu membuatku menutup diri untuk memberi. Uang yang aku peroleh tidak mampu menutup kebutuhan sehari-hariku. Dalam kondisi seperti ini, mana mungkin aku memberi persembahan kepada gereja, apalagi berbagi dengan orang lain. Setelah dihitung-hitung, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu sulit. Bagaimana mungkin aku mikirin orang lain? Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Begini bunyi firman-Nya, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Memberi bukan sekedar tindakan, tetapi cerminan hati yang telah disentuh oleh kasih Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita berikan, tetapi bagaimana kita memberikannya. Jika memberi menjadi beban, kita kehilangan esensi kasih yang sejati. Namun, jika kita memberi dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kita sedang mencerminkan karakter Allah yang murah hati. Pemberian harus berasal dari hati yang rela dan sukacita, bukan dari paksaan atau rasa berat hati. Ketika kita berbicara tentang memberi, seringkali kita hanya memikirkan tentang materi atau harta benda. Namun, memberi sejatinya lebih dari sekedar memberikan uang atau barang. Ia adalah ekspresi dari hati kita yang ingin berbagi berkat kepada orang lain. Tuhan menginginkan kita memberi dari ketulusan dan kerelaan hati. Karena itulah yang mencerminkan kasih-Nya. Memberi adalah cara kita menunjukkan cinta dan kepedulian kita kepada sesama. Dunia mengajarkan bahwa memberi berarti kehilangan. Tetapi kerajaan Allah mengajarkan bahwa memberi adalah jalan menuju berkat yang lebih besar. Ketika kita memberi dengan sukacita, kita tidak hanya memberkati orang lain, tapi juga membangun iman kita sendiri. Kita belajar bahwa berkat bukan untuk ditimbun, tetapi untuk dibagikan. Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita, tetapi Dia rindu melihat hati kita bebas dari keserakahan dan dipenuhi oleh kemurahan. Semakin kita memberi, semakin kita memahami bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu dan kita tidak akan pernah kekurangan dalam pemeliharaannya. Dalam proses memberi, mungkin kita merasa enggan untuk memberi karena kekhawatiran tentang kebutuhan kita sendiri, atau karena kita merasa tidak memiliki cukup. Namun, Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia adalah sumber segala berkat. Ketika kita bersikap menutup diri dan tidak mau memberi, kita sebenarnya menghalangi berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Melalui ayat ini Tuhan mengajak kita untuk lebih berani dan percaya dalam memberi, karena Ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan takut memberi karena merasa tidak cukup. Iman sejati tidak menunggu kelimpahan untuk berbagi, tetapi percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Lihatlah janda di Sarfat yang membagikan roti terakhirnya kepada Nabi Elia, dan Tuhan membalasnya dengan mukjizat yang tak habis-habis. Ketika kita memberi dengan sukacita, kita sedang menabur benih ke dalam kerajaan Allah. Dan benih yang ditabur dengan iman tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membuatnya bertumbuh dan berbuah lebat, baik di dunia ini maupun di kehidupan kekal. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi seharusnya menjadi sebuah tindakan yang membawa kegembiraan, bukan beban. Ketika kita memberi dengan sukacita, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga mendapatkan berkat bagi diri kita sendiri. Sukacita dalam memberi menciptakan sebuah siklus berkat. Saat kita memberi, kita merasakan kebahagiaan yang datang dari melihat orang lain diberkati.
Ini adalah cara Tuhan bekerja melalui kita untuk menyebarkan kasih-Nya di dunia ini. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku mengatasi ketakutan dan kekhawatiran ini dengan percaya bahwa Dia, yaitu Yesus, adalah penyedia yang sejati. Ketika aku memberi dengan iman, aku belajar untuk melepaskan kontrol dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Inilah saat di mana aku dapat mengalami mujizat-Nya dalam kehidupan. Keinginan Tuhan mengajak aku untuk tidak hanya memberi kepada gereja dan orang-orang yang aku kenal atau orang-orang yang memberikan kembali kepadaku, tetapi untuk memberi kepada janda miskin dan orang-orang yang kurang beruntung dengan sikap yang sama. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pemberianku tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup waktu, perhatian, dan kasih. Aku dapat memberi dukungan emosional kepada teman yang sedang kesulitan, mengulurkan tangan untuk membantu yang membutuhkan, atau bahkan memberikan doa bagi mereka yang sedang berjuang. Dalam setiap tindakan memberi, aku dapat mencerminkan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dalam setiap tindakan memberi, aku harus berusaha untuk melakukannya dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Ketika aku terbuka untuk memberi, aku melihat betapa Tuhan bekerja untuk memberkati orang lain dan memenuhi kebutuhanku sendiri. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Es porque, yes.